Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Udah pada makan kan ya? Alhamdulillah. Ya jadi ini masa-masa kritis ya sebenarnya, tapi kita akan ketemu speaker yang keren, jadi harusnya kita tetap semangat ya. Apalagi sebenarnya teman-teman yang hadir di sini itu adalah orang-orang terpilih dari ribuan orang yang mendaftar di acara, dan kalian adalah orang-orang yang terpilih bisa berhasil masuk ke ruangan ini untuk mengikuti sesi ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Sebelum dimulai mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisna Galuh dari Cosmopolitan, dan pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator di acara ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh ke teman-teman, di sini ada nggak sih yang dari luar kota, di luar kota Bandung? Wah, ayo. Banyak juga ya. Nah, masih dari mana mas? Padang, woi. Gokil. Padang. Ada yang lebih jauh dari Padang nggak ya? Ah, belakang. Mas, dari mana mas? Bekasi? Bekasi nggak lebih jauh dari Padang. Dari mana? Ada yang selain dari Padang yang jauh juga? Mas, Pasuruan, Mas, Aceh, wes mantap, oke, keren-keren ya. Ini berarti nggak cuma jago kandang ya, nggak cuma jago kandang, nggak cuma dari Bandung aja yang datang ke sini. Sekarang yang Bandung aja dulu deh, Bandung. Sekarang Bandung, mana yang Bandung? Hadir nggak? Jangan-jangan kalah banyak. Oke, lumayan lah, nggak kalah dari yang luar kota tadi ya. Oke teman-teman, pertama-tama terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah long weekend ya. Jadi teman-teman sudah meluangkan waktu di long weekend ini untuk mengikuti acara yang super keren ini. Tentunya nanti akan diisi oleh speaker-speaker yang tentu saja keren ya kan. Teman-teman sudah kenal semuanya ya. Tapi ya Abdul akan saya coba kenalin satu persatu terlebih dahulu. Nah, di acara kali ini di track Front End Web ya, kita akan mendapatkan pencerahan dari dua orang pemateri atau speaker. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu, sudah hadir di sini. Siapa lagi kalau bukan dosen kita semua, Pak Sandika Gali. Beliau adalah founder WPO dan seorang Google Developer Expert Web. Nanti insya Allah akan membawakan materi mengenai the state of CSS ya. Kemudian pemateri yang kedua nggak kalah keren juga. Angkat tangan mas dan berdiri juga Mas Rizky Hidayat. Ya, beliau adalah tech lead di Decoding yang nanti akan menyampaikan materi mengenai HTMX. Back to basic. Oke, mungkin biar kita bisa menghemat waktu aja kali ya. Nanti karena masih banyak, nanti 45 menit nanti pemateri akan menyampaikan materinya, dan nanti juga teman-teman bisa bertanya ya. Nanti teman-teman di akhir sesi bisa bertanya. Jadi tolong perhatikan baik-baik teman-teman, apalagi yang datang dari luar kota jauh-jauh, supaya datang ke sini dengan fokus yang maksimal, dengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemateri supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil dan manfaat yang luar biasa. Nah, supaya bisa menghemat waktu lagi, saya panggilkan Kang Sandika Gali untuk maju ke panggung. Waktu dan tempat silakan. Tes. Kedengeran suara saya? Aman ya? Aman. Kita coba connect dulu ya. Banyak. Ainan ngapain Ainan?
Ini ada mahasiswa saya soalnya. Oke, mari kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di BDD 2024 ya. Ini saya kebetulan udah ngikut BDD itu sejak 2 tahun yang lalu. Acaranya online. Kali ini kita ketemu lagi secara offline atau tatap muka. Seru banget ya. Ini kalau kapasitasnya penuh mungkin ini sekitar ada 300 teman-teman di sini ya. Saya kira tadi saya ke atas bakalan santai-santai aja, ternyata lutut bergetar juga ternyata ya. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk ngasih berbagi gitu ya mengenai sesuatu yang saya sebut dengan State of CSS 2023. Ini sebetulnya materinya menurut saya agak kurang tepat karena semalam saya ketemu sama Mas Naren, Pak Naren. Dia bilang, Pak Dika, coba kasih materinya yang agak susah karena teman-teman yang hadir di BDD besok hari ini ya, itu adalah yang sudah melewati level decoding yang intermediate. Wah, berarti padahal materinya udah jadi. Kayaknya materi saya terlalu gampang ini kayaknya buat teman-teman di sini. Coba tapi saya mau tanya dulu sebelum kita mulai, mana yang basicnya di front end web development? Coba angkat tangan boleh, front end web development. Oke, berarti sisanya nggak angkat tangan harusnya karena di sini tracknya back end mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan masuk ke materi kita. Kita akan bahas yang gampang aja mengenai CSS, teman-teman. Saya nggak akan bahas teknologi-teknologi yang atau library atau framework yang terkini. Kita bakalan balik ke fundamental. Ya, dimana kalau kita belajar CSS itu kan ramuannya cukup 3 ya, HTML, CSS, satu lagi apa? PHP kan? JavaScript. Jadi HTML, CSS, JavaScript itu harus teman-teman kuasai. Jangan sampai pengennya buru-buru ke teknologi yang terbaru. Kita nggak tahu padahal sebetulnya teknologi yang fundamentalnya ini juga selalu mengalami perubahan. Jadi gara-gara yang lainnya belajar apa misalnya React, Tailwind atau apa yang lagi ramai CN atau apapun gitu ya, pengen buru-buru belajar ke sana padahal fundamental HTML dan CSS-nya masih belum kita kuasai. Jadi kalau misalkan teman-teman belum bisa CSS gitu ya, kira-kira boleh nggak mau belajar Tailwind gitu misalnya, atau mau fundamental JavaScript-nya belum kuat gitu ya, boleh nggak kira-kira belajar React, atau bisa nggak kira-kira belajar React? Bisa, tapi mati. Oke, kita ini dulu, perkenalan dulu teman-teman. Nama saya Sandika Gali. Mahasiswa saya biasa panggil saya Pak Dika. Saya itu dosen, konten kreator juga. Lalu juga tahun lalu alhamdulillah diterima menjadi seorang Google Developer Expert ya. Saya ngajar di Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung. Ada yang mahasiswa saya, coba tepuk tangan. Di depan. Ya, biasanya di belakang kalian duduknya kalau di kelas. Sekarang di depan. Mantap. Saya punya sebuah channel YouTube namanya Web Programming Unpas yang berisi tutorial atau materi mengenai web design dan web programming. Jadi kalau teman-teman yang di sini pengen belajar web programming dari benar-benar dari dasar, dari nol banget, kita belajar dari HTML, CSS dan seterusnya, itu kita bisa belajar lewat channel saya yaitu WPU ya, atau Web Programming Unpas. Dicari aja di YouTube, nanti ketemu. Ini juga tadi saya bilang saya adalah seorang Google Developer Expert, di mana di Indonesia kita punya ada berapa belas ya, saya lupa, kemarin baru nambah 1 juga. Ini adalah orang-orang yang dipilih sama Google sebagai perpanjangan tangannya Google untuk ikut menyebarkan ilmu dan manfaat khususnya teknologi yang ada di Google ya. Di Indonesia ini ada beberapa. Hari ini kebetulan kita kedatangan 3 GDE. Di track Android ada Mas Didik ya. Di track machine learning ada Bu Esther. Mereka itu semuanya jago-jago ya. Kalau kalian berkesempatan untuk hadir di
talks-nya mereka, silakan hadir karena ilmunya juga luar biasa, mantap ya. Selain itu juga saya mengelola sebuah komunitas di Discord. Ini juga sama buat teman-teman yang baru belajar programming, bisa bergabung di sini. Ada yang udah gabung nggak di Discord-nya WPW? Coba tepuk tangan yang udah gabung di Discord. Luar biasa, penghuni OOT random semua kayaknya. Kita juga di sini hari ini hadir beberapa moderator dan juga kita sebenarnya ketua kelas. Jadi kalau misalkan mau berjejaring silakan tanya-tanya aja siapa yang hadir hari ini di BDD gitu, tanya di Discord nanti pada jawab. Oke. Membernya saat ini udah banyak, ada 47.000 ya. Luar biasa. Jadi yang senang main Discord ya jangan mabar terus ya, ngobar sekali-kali, boleh gabung di Discord-nya. Oke, sekarang kita masuk ke sini aja. Tadi seperti yang saya bilang, kita akan belajar mengenai the state of CSS 2023. Kenapa 2023? Karena kita akan bahas apa aja fitur-fitur keren yang dimiliki oleh CSS di tahun lalu. Sebenarnya beberapa fiturnya itu udah ada sejak 2 tahun yang lalu, tapi baru beberapa bulan kemarin fitur-fitur ini bisa digunakan di browser-browser yang kita pakai, browser-browser yang populer. Ya, banyak dari fitur-fitur ini sudah bisa digunakan, tapi harus menggunakan library atau framework tambahan. Jadi ngakalin gitu ya. Tapi sekarang benar-benar ada di dalam CSS-nya native. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang di sini yang pernah menggunakan CSS atau sebelumnya menggunakan library pendukung CSS seperti preprocessor, terus juga library ataupun UI framework, sekarang bisa turun belajarnya ke CSS bahwa ternyata CSS juga bisa melakukan hal yang keren itu tanpa bantuan library ataupun yang lain. Karena dengan kita menggunakan library atau framework itu artinya ada teknologi tambahan yang harus kita include-kan ke teknologi kita. Ya, itu akan menyebabkan resource yang dibutuhkan nambah, ya, waktu yang dibutuhkan untuk nge-build-nya juga nambah. Nah, sekarang kita lihat CSS sudah bisa ngapain aja. Jadi sebenarnya simple aja. Materi yang susahnya nanti saya serahkan ke Mas Rizky. Mana Mas Rizky? Oke, kita mulai dari sejarah dulu ya. Sejarah ini kayaknya banyak dilupain soalnya. Semua orang banyak yang tahu tentang Bapak Tim Berners-Lee. Ada yang tahu nggak? Itu yang bikin HTML, itu yang bikin HTTP, itu yang bikin www. Pokoknya kita bisa berinternet saat ini tuh karena jasanya Bapak Tim Berners-Lee kan. Mungkin banyak dari teman-teman di sini pada tahu ya Tim Berners-Lee. Ini Bapak ini, dia pencipta HTML. Jasa-jasanya sangat berharga. Tapi jarang ada yang tahu Bapak ini. Dia yang mengusulkan CSS pertama kali. Namanya Bapak Hakon Wium. Tapi saya nggak tahu bacanya gimana itu. Ada A-nya, ada bulatannya di atas. Jadi dia mengusulkan CSS itu pada tahun 1994. Saya nggak tahu 94 teman-teman di sini rata-rata sudah ngoding apa belum ya, saya nggak tahu. Cuma Bapak ini yang ngusulin gimana kalau HTML itu kita kasih styling, dia bilang gitu, supaya ada warnanya, supaya ada bisa kita ganti font dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma menyajikan tekstual struktur dasar web aja. Nah, dia usulkan ke Bapak Tim Berners-Lee supaya dimasukin ke dalam spesifikasi HTML. Dia ngusulin codingannya kayak gini. Jadi nulisnya tuh agak aneh. Kayak gini. Jadi kalau misalkan masih berjalan sampai sekarang, kalian nulis CSS tuh nantinya begini. Font size kali 3, font size kali 2,5, ya lumayan ribet lah. Sekarang CSS udah lebih gampang. Jadi seiring dengan perubahan waktu, CSS makin enak buat kita pakai. Tapi dulunya kayak gini, agak ribet ya. Kayak JavaScript itu ada titik. Nah, pada tahun 97 ada perusahaan dulu browser yang paling keren tuh namanya Netscape. Dia ngusulin juga, nggak mau kalah sama si Bapak Hakom tadi. Dia ngusulin style sheet baru. Jadi dia ngide gitu. Saya juga mau bikin style sheet buat diusulkan.
siapa tahu diterima dan style sheet dia yang kepake. Namanya JSSS. Jadi sebelum CSS tuh diusulin juga namanya JavaScript Style Sheets. Jadi nulis styling tapi pakai JavaScript. Kalau diterima, kalian nulis CSS-nya kayak gini. Ya, untungnya nggak diterima ya. Lumayan juga. Jadi ada, nggak tahu tuh width apa gitu ya. Jadi untuk ngasih tulisan warna merah gitu misalnya kita kasih teks. Kalau ketemu tag H1 warnanya kasih merah. Kalau ketemu tag P kasih ukurannya segitu. Dan ada tag di HTML-nya yang namanya style. Jadi style tipe apa gitu. Ya, untungnya ini nggak diterima. Yang dilanjutin adalah yang CSS-nya. Kan si Netscape-nya juga kebetulan bubar ya. Netscape-nya perusahaannya udah nggak lanjut lagi. Jadi ini nggak dipakai. Dan mulai 97 tadi Netscape nggak diterima, tapi properti CSS yang diusulkan di awal itu berkembang. Awalnya tuh cuma bisa gini aja. Jadi pada tahun 97 kita tuh cuma bisa ganti font, ganti teks, sama ngatur rata kiri, rata tengah gitu-gitu doang lah ya. Jadi nggak menarik. Di tahun 98 ada CSS 2. Perkembangannya cepat ya, jadi CSS 1 ke CSS 2 cuma butuh setahun, CSS 2 ke 2,1 butuh 3 tahun, CSS 3 itu dari 2011 sampai sekarang masih tetap CSS 3 aja. Bahkan sekarang kita udah nggak bilang CSS 3 ya, CSS yang kita pakai sekarang itu ya udah CSS 3, tapi kita nggak bilang ini adalah CSS 3 lagi gitu, karena udah hampir 10 tahun lebih ya, ini udah mau berapa 12-13 tahun sampai sekarang. CSS 4 katanya masih sedang dalam pengembangan, tapi CSS 3 belum selesai aja, belum diketok palu bahwa udah beres CSS 3, kita lanjut CSS 4, belum. Kita sekarang masih pakai CSS 3. Ya, jadi itu mungkin sejarah singkatnya. Sekarang CSS sudah bisa macam-macam, dulu cuma bisa yang di tengah doang ya. Sekarang udah bisa, makin sakti. Nanti kita lihat apa aja dari beberapa fitur CSS yang ada yang bisa kalian pakai untuk minimal eksplorasi di website pribadi. Ya kalau belum mau ke production, minimal di website portfolio, di website pribadi. Ya tadinya cuma bisa gini doang, sekarang perubahannya makin dahsyat ya. Dulu website begini, berubah terus. Ada sempat kayak gini. Saya dulu pertama kali web design website tuh kayak gini. Jadi dulu dibentuknya pakai tabel ya. Jadi kita nggak tahu ada yang moddingnya bareng sama saya di 2004-2005. Jadi ini adalah tabel yang dikasih gambar background. Jadi ini tuh bukan box shadow, nggak ada dulu box shadow, mana ada. Jadi kita kasih tabel yang dikasih background image gitu. Muncullah istilah yang namanya slicing. Jadi slicing itu dulunya gara-gara ada sebuah tool di Photoshop yang namanya slice tool, bentuknya pisau. Jadi kenapa sekarang disebutnya slicing web, yaitu diambil dari zaman dulu. Sekarang udah nggak benar-benar motong lagi, ya. Terus sekarang udah mulai makin keren lah. Gitu. Jadi tadi istilahnya historinya sampai saat ini. Sekarang kita masuk ke mulai masuk ke ada apa aja nih di dalam CSS ya. Teman-teman bisa cek detailnya ada di sini. Mungkin nanti slide-nya juga bisa teman-teman akses, jadi bisa dicobain sendiri-sendiri. Ada 5 menurut ini Google yang bikin ya. CSS Rep 2023 ini Google yang bikin. Ada 6 kategori fitur-fitur CSS terbaru. Kita akan bahas dikit-dikit ya. Nanti kita akan demokan di akhir yang menurut saya simple tapi keren banget. Ini harus teman-teman coba. Nanti kita lihat ya. Teman-teman juga bisa cek di website yang namanya State of CSS. Jadi website ini adalah website survei yang dilakukan selama 1 tahun ke belakang oleh para developer seluruh dunia, tapi orang Indonesia sedikit banget yang masukin tentang
teknologi mana yang mereka sukai, teknologi mana yang mereka benci, mana yang sering dipakai, mana yang mereka nggak mau pakai lagi. Nanti di sini teman-teman bisa lihat, kalau masuk websitenya sih bisa diklik ya, nanti ketahuan fitur-fitur baru apa yang udah sering dipakai. Ini ada gap property, teman-teman kalau pakai flexbox, pakai grid, itu bisa pakai gap. Pakai CSS variable, sekarang CSS juga bisa ada variabelnya, nggak cuma JavaScript yang ada variabelnya, ada aspek rasio dan ya detailnya sekali lagi teman-teman bisa cek tadi di website ini. Ada juga untuk JavaScript ya. Kalau teman-teman pengen tahu JavaScript, ada yang namanya State of JS juga sama. Jadi bisa dicek aja saat ini yang lagi ngetrend tuh apa sih. Gitu. Nah terus ada juga sebuah inisiasi yang namanya interop. Nah, interop ini adalah sebuah inisiasi dari jagoan-jagoan di berbagai browser populer. Jadi browser-browser populer ketemuan, terus ngobrol, membuat sebuah inisiasi namanya interop yang singkatan dari interoperability, supaya bikin semua browser itu bisa menjalankan fitur yang sama. Gitu. Karena kan kita web developer tuh mungkin pada saat ngedevelopnya pakai satu browser, tapi kan kita nggak tahu user itu pakai browser apa kan. Kita nggak bisa paksa user pakai browser apa. Bisa sih, kalau pakai IE diblok aja websitenya gitu ya. Terus ada tulisan please download Chrome gitu misalnya, bisa juga. Cuman kan kayaknya itu maksa ya, jadi nggak kayak gitu. Teman-teman boleh kunjungi website ini supaya lihat sekarang tuh interoperability-nya udah berapa persen. Di browser-browser yang paling baru itu fitur-fitur CSS-nya udah bisa dipakai sejauh apa. Itu saat ini udah warna hijau ya. Hijau itu artinya di atas 80%, yang artinya udah mulai bisa ditaruh di production. Ya, tapi karena belum 100% kayaknya untuk website-website yang skala besar jangan dulu lah. Tapi kalau misalkan websitenya portfolio atau websitenya project pribadi, tugas kuliah, silahkan dipakai gitu ya. Gitu, jadi inisiasi ini menurut saya cukup penting karena kalau dulu kan nggak ada ya, dulu tuh saling mengakali gitu. Kalau di Chrome harus diginiin, dulu ada Internet Explorer, sekarang udah nggak ada, harus diapain gitu. Makanya dulu kita punya yang namanya, mungkin teman-teman tahu, vendor prefix ya. Vendor prefix. Jadi di CSS tuh kita ngakalin di depannya pakai minus, moz, minus gitu, minus webkit, minus gitu. Itu cara buat ngakalin ya. Sekarang tapi udah cenderung lebih aman karena ada inisiasi. Jadi teman-teman bisa lihat fitur-fitur barunya udah berapa, adopsinya udah berapa persen, udah bisa dipakai apa enggak ya. Ini fitur-fitur baru sebelah kiri gitu, nanti bisa diklik, nanti masuk ke dalam dokumentasi dari masing-masing. Nah, sekarang kita lihat tadi masing-masing kategorinya salah satu. Yang pertama ada yang disebut dengan architectural foundation, atau fondasi arsitektur. Nah, ini cukup seru ya, karena sekarang CSS bisa trigonometri gitu. Biasanya kita kalau mau main-main matematik, itu kan pasti butuh bantuan JavaScript, ya kan? Kita pasti pakai JavaScript. Sekarang CSS dimulai dengan dia punya fungsi namanya calc ya, buat mengkalkulasi sesuatu. Itu awalnya. Karena CSS dikasih kesaktian buat mengkalkulasi, berikutnya dia bisa kemana-mana jadinya. Jadi berikutnya dia bisa begini, ini CSS. Jadi dia CSS bisa ngitung sinus, kosinus, tangen. Kita nggak perlu ngasih lagi ke JavaScript, diproses dibalikin ke web kita, langsung diproses di dalam CSS-nya. Walaupun memang kadang-kadang kita masih butuh DOM ya. Pada saat diklik animasi apa gitu ya, ngekliknya sih kita masih butuh JavaScript. Tapi processing powernya sekarang dibebankan ke CSS. Jadi awalnya tuh gara-gara ini kita punya calc, kita bisa minimal, kita bisa ngatur maksimal, dan kita bisa nge-clamp. Nah ini nge-clamp tuh kerennya kalau misalkan kayak kita ngejepit jemuran gitu. Kita taruh jepit di sini, taruh jepit di sini untuk menentukan lebar layarnya mau berapa. Ya, ini teman-teman nanti bisa coba lah. Cuman intinya sekarang kita jadi bisa begini. Jadi kita bisa mengkalkulasi kosinus dari sebuah variabel. Kita bikin dulu variabel misalkan
derajatnya atau sudutnya berapa, 30 derajat. Terus kita kalkulasi kosinusnya berapa, kalkulasi sinusnya berapa. Dengan baris CSS ini nggak ada JavaScript-nya, tidak bisa di-load. Nanti kita bisa lihat di sini aja. Tidak ada internet. Sabar. Boleh kasih tepuk tangan dulu sambil saya nunggu. Nanti kalau ada error, ada trouble, tepuk tangan aja ya biar kelihatannya seru gitu. Nah, ini terus sekarang. Nah ini, jadi ini benar-benar bisa dilakukan dengan CSS saja, dengan menggunakan tadi sinus dan kosinus tadi. Ini walaupun kalau nanti teman-teman lihat kode pennya, tetap aja pada saat klik tombol nanti titiknya nambah, itu masih tetap pakai DOM, itu pakai JavaScript ya. Add elemennya pakai JavaScript, tapi muterinnya ini nggak butuh JavaScript, nggak butuh library. Kalau dulu saya pakai library matematik gitu, misalkan bisa pakai 3JS, bisa pakai apa gitu. Nah dari sini dibikin begini. Ini CSS ya. Kayaknya dulu nggak bisa CSS kayak ini. Dulu harus JavaScript. Ya jadi lumayan CSS bisa bikin lebih keren. Berikutnya ada lagi yang namanya nesting. Nah, ini juga sebetulnya sesuatu yang udah kita lakukan sejak lama. Gara-gara CSS preprocessor. Jadi buat teman-teman yang pakai SAS, yang pakai LESS, pasti sering melakukan ini supaya kita bisa ngumpulin kode CSS kita dengan lebih enak gitu. Contohnya gini, kalau misalkan kita punya 2 buah selektor, CSS tolong carikan saya kelas circle yang ada di dalam kelas demo. Dan kan kalau koma itu dan ya, dan cariin saya elemen yang kelasnya triangle di dalam kelas demo. Nanti kalau nambah lagi, koma lagi, nambah lagi, koma lagi. Dengan pakai nesting itu kita bisa jadi begini. Jadi masuk ke dalam CSS ini. Jadi kita demo dulu, masuk ke dalamnya, berarti ini udah langsung circle yang ada di dalam demo gitu. Ya, dan ini udah lama bisa kita lakukan, tapi harus menggunakan preprocessor. Kita pakai SAS. Sekarang CSS sudah bisa. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngerapihin, nggak perlu ngedownload lagi SAS-nya gitu ya, jalanin buildernya, itu butuh Node.js kan jadinya ya. Kita harus jalanin pakai watcher supaya jalan terus, enggak. Sekarang CSS sudah langsung bisa, enak. Melakukan text wrapping. Nah, ini fitur yang saat ini lagi lumayan saya pakai karena kadang-kadang kita sebel kalau bikin blog, kalau bikin card yang di dalamnya ada tulisan, itu kadang-kadang jelek banget ngerapihin paragrafnya. Nah, dengan menggunakan text wrap, paragrafnya jadi bisa lebih rapi. Jadi kita bisa dikasih balance sama pretty. Jadi nggak akan ada yang loncat-loncat. Nggak usah nambahin 1 piksel, 2 piksel, 3 piksel width-nya gitu supaya rapi, nggak perlu. Udah langsung dirapihin pakai CSS. Gitu ya. Jadi beberapa hal bisa dilakukan pakai CSS langsung. Warna juga, walaupun ini kayaknya kita nggak pakai dengan detail ya. Warna itu sekarang jadi makin banyak. Ini untuk monitor-monitor yang semakin keren. Sekarang kan monitor makin tajam, makin banyak warnanya, makin keren. Kadang-kadang CSS nggak bisa mengakomodir kalau kita cuma pakai yang sebelah kiri. Nama warna, hexadesimal, RGB, HSL ya, hue, saturation, lightness. Terus kalau RGB, red, green, blue ya. Kalau HWB, hue, whiteness dia, hue, whiteness sama black. Kalau HSL, hue, saturation sama lightness. Nah sekarang nambah lagi nih, makin aneh. Tapi ini membuat monitor-monitor yang sekarang macam-macam ya, yang suka dipromoin sama koko-koko bersinglet itu loh. Itu bisa mengakomodir
gitu. Jadi kadang-kadang warna yang dikasih berapa juta gambut warna gitu, CSS nggak sanggup ngeluarin warna itu. Karena kita cuma punya berapa juta sebelah kiri itu, yang sebelah kanan bisa nambah lagi. Jadi ini bisa kita atur. Jadi kalau kita ubah-ubah warnanya nanti bisa lebih keluar gitu. Jadi sayang banget potensi monitor bisa lebih bagus, tapi karena kalian pakai color di CSS yang jadul, nggak keluar tuh warna monitornya. Gitu. Jadi kalian bisa bikin kalau monitornya keren, warnanya juga keren. Tapi kalau monitornya biasa aja, warnanya ya udah maksimal biasa aja. Tapi kalau monitornya keren, warnanya biasa aja kan sayang gitu. Ya makanya pakai yang baru. Gitu. Terus kita bisa gabungin warnanya juga. Nah warna yang tadi bisa kita gabungin, kita mix gitu. Jadi semakin kaya lagi warnanya, mau pakai cara yang mana. Ini kebetulan layar LCD-nya bagus banget, jadi kelihatannya lumayan oke. Ya jadi kita bisa mix. Nah terus juga sekarang kita bisa ngasih warna, karena kita bisa nge-mix warna. Teman-teman bisa bikin palet. Jadi kalau misalnya mau ngasih tema ke usernya, misalkan usernya dikasih pilihan mau temanya apa, nggak cuma dark light tapi mau warna sesuai punyanya dia, kita bisa kasih paletnya. Jadi dengan mengubah warna, lihat warna dinonya. Warna dinonya berubah sesuai dengan kombinasi warna backgroundnya. Gitu. Lumayan ya. Jadi tampilnya menurut saya lebih keren. Gitu. Ini hanya dengan menambahkan aja. Berikutnya ini yang keren. Ini topiknya container query. Container query tahun lalu itu udah stabil. Container query terbagi menjadi dua, ada size yang berhubungan dengan lebar layar sama yang berhubungan dengan style. Yang kedua nanti kita lihat. Sekarang kita bisa ngasih, kan dulu biasanya kita kalau mau responsif tuh pakai media query kan. Media query itu untuk semua style. Jadi kalau lebar layar, nah misalkan kita di laptop ya, lebar layar 800, maka saya pengen stylenya ini gitu. Semua kan, semuanya. Kalau lebar layarnya di 420 di handphone, saya pengen stylenya begini semuanya. Kalau sekarang teman-teman bisa kasihnya per elemen. Jadi kalau saya punya header, misalkan tadinya displaynya grid gitu, terus aturan gridnya auto gitu, 3 kolom. Tapi kalau si kontainernya, si header ini lebarnya 400, lakukan apa? Jadi per elemen, bukan lagi per media gitu. Dan ini menurut saya akan menjadi lebih keren. Kalian ngaturnya bisa ditaruh di dalam komponennya. Apalagi kalau kalian bikinnya udah pakai framework yang berbasis komponen ya, kayak React atau yang lainnya. Kalian bisa masukin style ini ke dalam komponennya. Karena kalau di media query nanti aturnya agak susah. Jadi bisa diaturnya lebih fleksibel karena kita ngelihatnya pembungkusnya, lebih spesifik lah. Gitu. Yang lebih keren adalah style. Nah ini kalau ini lebih keren. Misal, kalau tadi kan tergantung lebar layar dari si kontainernya. Kalau sekarang tergantung dari style kontainernya. Anggaplah kalian mau bikin aplikasi ramalan cuaca, ambil dari API. API-nya dapat tuh temperaturnya berapa, anginnya berapa segala macam, hujan apa enggak gitu. Nah kalian mau bikin pengkondisiannya itu nggak lagi pakai JavaScript. Kan kalau JavaScript gampang. If hujan ambil kelas ini, if terang ambil kelas ini, maka warnanya akan berubah kan. Nah sekarang gimana kalau pengkondisiannya ditarik ke CSS? Jadi untuk mencapai ini kan sebenarnya card-nya sama, elemen-elemen kecil di dalamnya juga sama kan. Nah sekarang gimana kalau kayak gini? Jadi di dalam, misalnya kita punya kontainer nih, si kontainernya namanya card. Ini setiap card dibungkus oleh div yang sama, namanya card container. Terus kita kasih nama weather. Nah nanti kita bikin. Kalau misalnya hujan, kita bikin variabel namanya rain sama dengan true, maka backgroundnya apa?
kasih SVG apa buat ikonnya yang ini. Nih, jadi icon ini dinamisnya pakai CSS, bukan lagi pakai React, bukan lagi pakai JavaScript. Jadi pakai CSS. Kalau cloudy kasih warna ini. Nah, di HTML-nya, ini teman-teman nulisnya gini. Tuh, ini bisa diambil secara dinamis pakai framework baru. Jadi card yang atas dapat rain-nya true. Kalau rain-nya true, dia ngambil ke sini kan. Kalau cloudy-nya true, dia ngambil ke sini. Jadi sekarang yang ngerjain CSS-nya. Nggak ada if else lagi. Itu semua dikerjain pakai CSS. Makanya akan lebih keren nih container query ya. Ini topiknya sebenarnya harus kita bahas satu sesi terpisah nih kalau container query, soalnya seru banget. Sama ini popover ya. Popover itu kayak kita bikin navbar. Jadi kalau misalnya kita bikin navbar yang keluar dari kiri atau dari kanan, itu kan sebelumnya pakai media query ya. Kalau lebar layarnya sekian, ubah displaynya jadi apa gitu, posisinya jadi apa, kita keluarin. Sekarang ini nggak perlu. Untuk melakukan ini kita pakai CSS dengan mudah. Oh, saya nggak taruh kodenya. Nanti kodenya teman-teman bisa lihat. Saya nanti kasih repo, git reponya. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman panitia mau nanya durasinya? Sisa berapa menit? 10 menit lagi? Oke. 10 menit kita bakalan demo ya. Nah ini yang kerennya, mungkin teman-teman ada yang pernah pakai pseudo class baru. Ini pseudo classnya akhir tahun lalu udah bisa kalian pakai di browser-browser populer. Ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai? Dan kalau yang udah pernah pakai pasti tahu betapa kerennya dan betapa dia mengganti banyak baris CSS. Kita coba ya. Kita udah siapin laptopnya? Agak. Kita lihat aja. Kita ambil contoh. Nih misalnya kita ambil yang saya mau ada 4 pseudo class. Pseudo class itu kan yang kalian tahu kan ada hover gitu-gitu kan, aktif dan lain sebagainya. Terus ada lagi first child, last child, after, before, itu namanya pseudo class. Ada nambah ini, ada is, not, where, has. Ya, coba kalau misalkan kita kasih, bentar ya, saya lihat contekan dulu. Ini saya buat contekan. Nih, saya punya kode seperti ini. Udah ada. Ini hapus dulu. Nanti ketahuan. Misalnya kita lihat dulu hasilnya. Nah, anggap aja ini hasilnya begini. Jadi cerita kita punya satu style dasar yang saya pengen supaya ini tulisan header dan tulisan A yang ada di paragraf ini warnanya hijau. Ini mau gampang banget. Kita pakai CSS begini kan. Header 1, header A. Jadi ini kita bilangnya cariin H1 yang ada di dalam header, cariin A yang ada di dalam header. Ini cara ngakalinnya. Kalau mau pakai teknik baru kan kita tadi bisa pakai nesting ya. Kalau mau pakai nesting berarti header kurung kurawal ini H1, A. Ini kalau mau pakai nesting. Jadi lebih singkat. Oh ini kalau pakai cara yang baru, jadi nggak pakai cara yang lama. Ini hasilnya sama. Nah, tapi kita juga bisa pakai cara yang lain. Kalau pakai cara ini ada kekurangannya. Kalau misalkan teman-teman punya banyak H1, A, H2, P, apa gitu banyak. Karena nanti semuanya jadi hijau kan. Tapi bayangin ada satu elemen yang salah, tipe atau apa. Kayak gini salah. Ini yang salahnya ada berapa? 1 kan? Yang salahnya cuma 1, cuma A-nya aja. Harusnya yang error A-nya kan? Semuanya error. Jadi semuanya nggak jalan. Nah itu problemnya. Kalian udah punya 12-20 baris, hanya gara-gara 1 salah, semua nggak kena.
Nah, makanya teman-teman bisa pakai yang namanya is selektor. Cara nulisnya adalah di sini titik 2 is. Gini. Tinggal kita masukin selektor berikutnya di dalamnya. H1, gitu. Jadi kalau di dalam header ada H1 dan A, sama aja hasilnya gitu. Tapi bedanya apa? Bedanya dia lebih pemaaf. Jadi kalau salah, yang salah dia doang, yang atasnya enggak, gitu. Jadi yang ini tetap jalan, yang ini tadi error karena kan nggak ada titik 2A, nggak ada. Nah, ini salah satu cara yang paling gampang kalau mau pakai is ya. Terus kita juga bisa kayak gini, kita balikin. Misalkan saya punya ini ya. Kalau paragraf di hover, ubah jadi tulisannya warna merah. Ini juga bisa kita ganti pakai is ya. Jadi kalian tulis di sininya is. Kalau header kita koma card, titik card. Nah, kalau dua-duanya di hover, kasih warna merah. Jadi bisa gini juga. Bisa kompleks, bisa simple kayak atas. Kalau tadi kan, kalau header di dalamnya ada. Kalau ini nulisnya, kalau header dan card di dalamnya ada paragraf yang di hover, itu juga bisa. Jadi caranya juga sama. Ya. Dia akan jadi warna merah. Jadi kalau pakai is lebih mantap. Silakan teman-teman dicoba ya. Lawannya ada not. Not itu kebalikannya. Nah, sekarang kita mau coba yang lebih keren lah. Kita mau coba yang has. Ini semua juga kode example-nya ada di repo. Nanti reponya saya kasih lihat. Kita punya has. Nah, ini has mah lebih sakti ya. Teman-teman harus coba sih kalau has. Saya punya 6 buah div yang di dalamnya elemennya beda-beda. Ini gak aneh, tampilannya HTML kayak gini. Jadi divnya macam-macam. Ada div yang dalamnya H1, ada div yang dalamnya paragraf, ada div yang dalamnya A, ada div yang dalamnya P, tapi ada kelasnya. Pokoknya divnya nggak ada kelasnya, tapi dalamnya beda-beda. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau saya mau ngasih warna H1 jadi merah misalnya, kan gampang ya. Div H1 background color. Kalau saya bisa nulis, ini yang dikasih H1-nya kan. Nah, sekarang kalau saya pengen yang dikasihnya background-nya, div-nya, gimana caranya? Kalau div berarti apa? Semua kan? Enggak, malah enggak. Div, kenapa enggak? Halo. Gini, kalau live coding gini, seru. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kita kasih section depannya, section. Iya. Semuanya, tapi kan saya pengennya cuma yang ini. Gimana caranya? Kasih kelas Pak? Nggak mau, ngecit kok kasih kelas. Bisa section, div, first, chart, misalnya gitu. Nah, ya bisa. Tapi ada yang lebih keren sekarang. Kalau tadi kan div H1 itu H1 yang ada di dalam div. Kalau sekarang kita kasih titik 2 has. Cariin div yang dia punya H1 di dalamnya. Yang dikasih stylenya divnya. Jadi selama dia punya H1 kan cuma dia yang punya H1 kan. Selama dia punya H1 kasih style.
Kalau misalkan saya mau ngasih cari yang ada paragrafnya, berarti kan ini ya. Ya udah kita tinggal kasih P. Semua ada paragrafnya. Cuman ini yang nggak ada paragrafnya. Karena ini ada paragraf, ini juga ada paragraf, ini ada paragraf. Nah, gimana kalau saya mau kasih hanya yang ada paragrafnya, tapi paragrafnya kosong? Misalnya kalian bikin card yang isinya diisi secara dinamis oleh user. Diisi. Kalau misalkan user mau ngosongin dihapus kan, terus kan tulisan di paragrafnya hilang. Kalau kotak itu belum ada tulisannya, warnanya bedain. Kita tinggal kasih aja di sininya. Kalau div-nya punya paragraf tapi dia kosong, bisa gitu. Jadi cuma dapat yang ini doang. Ini ya, P-nya ada, tapi nggak ada isinya, karena user belum ngetikin sesuatu. Nanti begitu user yang ngetikin sesuatu, misalnya dia ngisi to-do list gitu ya, to-do listnya kalau kosong apa, ini sekarang udah ada. Itu misalnya, itu ya. Jadi nggak ada. Tapi begitu paragrafnya kosong, nah jadi dia ada. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai kelas if, gitu kan? Kalau pakai kelas harus if, kalau ini nggak perlu. Itu ya, jadi macam-macam kalian bisa pakai. Contoh berikutnya, kita lihat. Kalau contoh berikutnya, ini juga keren ya. Kalau contoh berikutnya, nah ceritanya saya punya 3 buah card sama semua kayak gini. Tapi kalian mau bikin cardnya ada beda. Misalkan card yang kedua kita kasih gambar. Nih, saya kasih gambar. Tuh kayak gini. Jadi ada gambarnya. Tapi kalian pengen bikin si gambarnya sebelah-sebelahan sama tulisan. Kan harus dikasih style yang baru ya. Contekan dulu. Kita harus kasih style yang baru di atasnya. Misalnya ini caranya. Kalau misalnya kalian punya card yang di dalamnya ada medianya, gitu. Jadi kita kasih tahu kalau ada medianya, baru kita kasih displaynya grid. Terus misalnya grid template-nya 150 pixel, 1 fraction. Cukup nulis gini aja. Begitu di dalamnya ada div yang kelas atau image yang kelasnya media sebelah. Gitu. Jadi satu lagi contohnya. Waktunya habis soalnya teman-teman. Mohon maaf. Ya, jadi kalian bisa tulis hash untuk dapetin parentnya. Nah, tapi ini yang paling keren ini. Contoh terakhir. Saya taruh di terakhir soalnya supaya harusnya sih takjub ya. Kita punya gambar galeri kayak gini. Kalau misalnya kita kasih begini. Ceritanya saya mau bikin animasi sok ngide gitu ya, animasinya keren-keren gitu. Jadi saya pengen bikin kalau ada image gallery yang di dalamnya ada image gini misalnya. Saya bikin scale-nya 0,8, dikecilin semua gambarnya. Terus kita kasih margin bottom 3 ya, gitu. Nanti gambarnya kecil semua kayak gini. Tapi saya pengennya gini, begitu saya sorot sebuah gambar dia doang yang gede, sisanya gambarnya kecil kayak gini. Saya bisa tulisnya gini, kalau misalnya image gallery ini di dalamnya ada image yang saya hover, ya, jadinya kan kecil semua tuh. Dia kecil semua. Terus saya kasih image di dalamnya kecilin. Tapi ini semua kecilin kan? Saya pengennya yang kecilin, sisanya kecuali dia. Dia tetap gede ukurannya. Jadi tinggal kita kasih not hover. Jadi bisa kompleks gini. Jadi kalau ada gambar, si image galerinya saya hover, kecilin semua, kecuali
gambar yang itu, yang lagi saya sorot. Kita cuma tinggal nambah baris begini. Kayak gitu. Tidak ada JavaScript ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa coba. Semuanya saya sudah taruh di sini, ada di GitHub, bisa dikunjungi. Yang tadi saya coba semua, ada beberapa yang saya tunjukin, waktunya keburu habis. Mas Alfian tadi udah saya. Mau lihat artikel lengkapnya ada di sini, udah dibikinin sama Google. Mau lihat Google Developer Expert mengulas secara lebih detail, ada live-nya, ya silakan ditonton. Ini 4 jam ya total, 2 video lumayan. Ada Mas Riza, ada Mbak Eka sama Mas Ivan, ini GDE Web juga. Kalian tinggal kunjungin YouTube-nya Mas Riza. Kalau mau belajar dari awal, bisa ke Google. Google punya sebuah resource pembelajaran dari awal CSS, bagus juga di sini. Atau kalau nggak ke sini lah ya. Nah, pokoknya intinya kalian coba eksperimen minimal di website pribadi kalian. Ya jangan dulu production. Nah kalau nggak pede, coba dulu di website pribadi, coba semua. Pokoknya CSS is and will always be awesome. Jadi jangan dulu pengen ke yang teknologi baru ya, takutnya mati kayak tadi ya. Kayak contohnya Tailwind baru update ke versi 4, dia udah pakai beberapa fitur CSS yang baru. Yang saya ambil dari Twitternya si Mbak Una dari Google dia ya. Itu pokoknya silahkan dicobain, ya, jangan sampai kayak gini ya. Udah mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, keren banget kan? Gimana kuliah kita hari ini teman-teman? Ingat, kuliah kita hari ini nggak ada JS-nya ya? Nggak ada ya kan ya? Oke, thank you Kantika. Oke teman-teman, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang meriah untuk Kantika. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nanti ketemu sama Mas Rizky. Jadi teman-teman bisa bertanya melalui QR code yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa bertanya terlebih dahulu di sini. Bisa mulai bertanya dari sekarang. Nanti tinggal tanyakan saja. Cuma nanti kita akan bahas satu-satu pertanyaannya di akhir sesi. Jadi bisa dari sekarang teman-teman scan, mulai bertanya nanti untuk Kang Dika dan untuk Mas Rizky juga di sini ya. Jadi nanti mungkin Mas Rizky kalau teman-teman nanti di materinya Mas Rizky ketemu pertanyaan yang susah atau materi yang susah, sekarang ditanya juga di sini. Gitu. Nanti di akhir sesi kita akan tanyakan kedua materi tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke speaker yang kedua. Mas Rizky udah siap? Oke, tema kita kali ini adalah SCMX Back to Basic. Sekali lagi kita sambut yang meriah dengan tepuk tangan untuk Mas Rizky Hidayat. Hari ini kita full belajar basic ya teman-teman. Mulai dari Pak Dika tadi di CSS, hari ini saya bawain HTML-nya, jadi biar pasangan ya. JS-nya kita tinggal di rumah dulu aja gitu. Karena saya yakin teman-teman udah belajar JS dari awal belajar web, mungkin langsung belajarnya JavaScript gitu kan. HTML sama CSS-nya dilewatin. Oke. Oh, kenapa malah demo duluan ya? Nah ini dulu lah. Sip. Oke. Ternyata saya salah share screen ya. Jadi di layar saya di sini tuh udah slide. Nah, ini dia ternyata di sini. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mantap. Saya orang Jawa jadi kadang ngomong bahasa Sundanya agak aneh gitu ya, mohon maaf.
Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Hidayat bagi yang belum kenal. Kalau yang udah kenal, terima kasih gitu ya. Kalau tadi Pak Dika menyapanya mana yang mahasiswa saya nggak punya mahasiswa karena saya bukan dosen. Tapi saya mau nanya, teman-teman ada yang ikut SIB di coding atau enggak? Oke, ada yang pernah ikut sesi IELTS saya nggak? Nggak ada, oke. Tepuk tangan. Oke, ya jadi saya tidak punya mahasiswa, tapi kadang saya ngisi IELTS di SIB di coding gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ketemu saya ngajar di SIB, silahkan daftar SIB-nya di coding. Oke, jadi hari ini saya akan bahas sedikit atau berbagi sedikit terkait HTM-nya. Ada yang tahu HTM-nya? Oke. Ada yang tahu HTM-nya ya berarti. Yang tahu HTM-nya itu berarti generasi-generasi saya dan lebih ke atas lagi biasanya. Cek umur ya, bener-bener. Jadi namanya STMX. Jadi zaman dulu kalau teman-teman yang nggak tahu ya ini FYI, zaman dulu X itu dibacanya ya, jadi HTM-nya gitu. Oke, jadi kita bahas HTMX dan kita back to basics. Kita nggak akan ngomongin sesuatu yang sangat shiny atau sangat heboh sekarang gitu. Tapi kalau HTMX ini heboh sebenarnya, tapi nggak shiny amat mungkin. Dan kayaknya kita nggak akan nulis JavaScript sama sekali. Jadi yang alergi dengan HTML bisa bersiap diri dulu gitu ya. Oke. Ya, nama saya Rizky, saya hari ini jadi tech lead di Decoding. Tech lead tugasnya ngapain aja? Jaga dapur, teman-teman. Itu tugas tech lead. Nah, ini adalah saya 8 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya jadi peserta di BDD di Jogja 2016 waktu itu. Kurang lebih rambutnya nggak beda jauh lah ya. Jadi 8 tahun masih setia untuk gondrong kayak gini. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk jadi speaker di atas ini setelah 8 tahun gitu ya. Dan saya doakan semoga tahun depan atau tahun-tahun berikutnya teman-teman bisa menggantikan saya di atas sini gitu ya. Amin aja dulu. Udah aman kan ya? Aman ya? Amin aja dulu, pokoknya all in, satset gitu ya. Biar adil tiga-tiganya di mention. Oke. Nah, kita mulai cerita hari ini dari bagaimana kita membangun website sekarang ini gitu ya. Kadang teman-teman kalau sekarang mau bangun website tuh mulai dari mana gitu ya. Oh, aku mau bikin website pakai React, saya mau bikin website pakai Vue atau pakai Next.js dan seterusnya. Semua yang kita obrolin di situ biasanya langsung mengarah pada satu framework JavaScript atau framework yang lainnya gitu ya. Tapi pada dasarnya kita membangun sebuah aplikasi atau situs website berbasis JavaScript. Yang mana sebenarnya itu bukan satu-satunya pendekatan untuk membangun web. Kalau teman-teman mungkin belum pernah belajar zaman lampaunya gitu ya, bagaimana website itu lahir, bagaimana internet itu lahir dan seterusnya. Jadi di ekosistem JavaScript ini tentu banyak banget ya yang harus kita pelajari kayak gini gitu loh. Ini mungkin baru 1%-nya aja gitu ya bisa di-mention di sini, tapi mungkin beberapanya teman-teman udah ada yang kenal, kayak pernah dengar ataupun pernah lihat atau mungkin bahkan pernah pakai gitu ya. Dan ya banyak banget yang perlu kita pelajari kalau mau bangun aplikasi berbasis web. Nah, mungkin mulai dari modul bundler kayak tadi mungkin Pak Dika mention, oh kita mulainya harus dari basic dulu gitu ya. Kalau nanti harus pakai preprocessor dan sebagainya, artinya kita butuh bundler dan segala macamnya. Nah, mulai dari bundler aja kadang kita hanya tahu dari sisi bundlernya, oh kita pakai Vite, kita pakai Webpack, kita pakai Rollup dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi di balik layar itu kan sebenarnya banyak banget yang dilakukan oleh si bundler itu. Entah itu compiling, transpiling, converting, pre-processing, post-processing, optimizing, compressing, tree-shaking, chunking, banyak banget gitu ya. Yang bahkan mungkin kita baru dengar istilah ini tuh sekarang gitu. Karena kadang kita hanya pakai, oh ya udah gue pakai Vite, gue pakai Webpack, ya udah selesai as is, konfigurasinya udah dibikinin, kita tinggal bangun aplikasinya jalan gitu ya. Nah, ternyata di balik semua itu, di balik kesederhanaan itu banyak sekali proses yang dijalankan di balik layar gitu, tergantung dari konfigurasi yang kita gunakan. Nah, dari situ kadang hari ini kita biasa membangun web itu berbasis single page application atau SPA. Yang mana ini bisa kita bilang web masa kini ya, kayak hampir semua web sekarang dibangun berbasis SPA gitu ya. Let's say misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan kawan-kawan gitu ya. Atau bahkan mungkin teman-teman ada yang bangun blog pribadinya pakai SPA juga mungkin ada gitu kan.
Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira kalau di SPA kurang lebih ya arsitekturnya kayak gini. Jadi kita request HTML di awalnya aja, kemudian di HTML-nya itu dia punya JavaScript-nya, misalnya pakai React lah katakanlah ya. Nah dari React itu nanti dia baru ngambil datanya, datanya diambil pakai JSON API atau teman-teman sering menyebut itu REST API gitu ya. REST API, nah meskipun sebenarnya itu bukan istilah yang tepat gitu ya. Kemudian nanti dibalikin lagi ke React-nya, nanti React-nya ngerender oleh komponennya di-render, kemudian dijadiin virtual DOM, baru dari virtual DOM-nya itu dimasukkan atau nge-replace DOM yang ada di browsernya. Begitu panjang prosesnya dari awal sampai akhir, dan semua ini berjalan di sisi browser. Jadi pada akhirnya kita maintain, mungkin biasanya teman-teman gini, oh aku bikin pakai React, nanti outputnya kan biasanya udah jadi package tuh, HTML doang, kemudian CSS, JavaScript dan CSS gitu ya. Baru kemudian kita hosting itu, kita deploy itu misalnya entah di Vercel atau di GitHub Pages dan kawan-kawannya. Nah nanti di backend-nya kita bikin sendiri gitu ya, entah di Node.js dan sebagainya. Jadi datanya terpisah, data dan HTML-nya dibikin terpisah. Jadi kurang lebih arsitekturnya kayak gini. Nah dari arsitektur ini muncul satu masalah gitu. Jadi ketika pakai pendekatan ini, maka ketika kita mau akses halaman yang berbeda, misalnya bukan halaman home, dia nggak punya HTML yang sudah ada, dia halaman itu nggak ada HTML-nya karena dia di-render secara dinamis di sisi klien. Artinya dari sisi SEO bisa jadi itu nggak bagus, karena dia jadi nggak crawlable karena nggak ada kontennya. Karena yang di-fetch cuma HTML statis yang di awal ini doang gitu kan. Makanya lahirlah solusi untuk menjawab masalah di SPA itu, namanya adalah SSR atau Server Side Rendering, yang ini sama-sama webmaster ini tapi di-render di server. Nah, kalau kita lihat dari baganya ini kan agak aneh gitu ya. Yang tadinya mungkin di SPA itu cuma bagian ini doang, kemudian sampai sini. Nah, di SSR ini kita mencoba untuk membawa apa yang kita render di front end ini, yang tadinya React-nya berjalan di browser, itu dibawa ke back end. Jadi instead of di-render di browser, dia akan di-render di backend, di-render di server, sehingga outputnya akan jadi sebuah HTML. Nah, ini sebenarnya agak aneh juga gitu kan. Di awal kita bikin SPA, kemudian supaya dia di-render di client side, tapi kemudian jadi masalah, kemudian kita balikin lagi, oh ya udah kita render di backend lagi aja, sehingga returnnya HTML gitu kan. Per halaman dia punya HTML-nya masing-masing, yang mana tadinya HTML cuma satu. Nah dari sini kadang kita mungkin akan berpikir, kalau gitu terus bedanya sama website-website yang dibangun zaman dulu apa ya? Toh misalnya kita bangun website pakai PHP misalnya, hasilnya juga berupa HTML, kita bangun website dengan Python, outputnya juga by default akan HTML gitu kan. Terus ngapain kita pindahin ke klien? Habis pindahin ke klien, pindahin lagi ke backend gitu kan, muter terus sampai akhirnya pusing gitu kan, ngapain gitu ya. Belum lagi kalau misalkan kita ngomongin dalam sebuah tim, misalnya timnya tadi yang minus ada 2 orang, yang 1 orang terus nanti akhirnya resign karena nggak betah, yang 1 orang tambah pusing lagi gitu kan, udah ngurusin 2 hal yang berbeda gitu. Oleh karena itu, gimana kalau kita coba kembali ke kebudayaan awal kita, bilangnya kebudayaan gitu ya. Tapi sebenarnya ini, jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ketika kita membangun sebuah website, kita akan belajar dulu namanya ada untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain, ada namanya hyperlink, bener nggak? Ada hyperlink. Kemudian HTTP protokolnya sendiri namanya HTTP Hypertext Transport Protocol. Ada hypertext di situ. Kemudian bahasa markup-nya sendiri namanya HTML, Hypertext Markup Language gitu kan. Jadi kayak semuanya serba hypertext gitu. Hypertext, kemudian hypermedia, hyperlink dan seterusnya. Jadi kayak sebenarnya di awal itu WWW, World Wide Web itu juga didesain bahwa dia adalah sekumpulan hypermedia gitu kan. Jadi antar hypertext itu dia dihubungkan menggunakan hyperlink. Jadi halaman 1 ke halaman 2, halaman 2 ke halaman 3 dan seterusnya, mereka saling terhubung, saling terkoneksi sehingga menjadi sebuah hypermedia. Dan kenapa hypermedia? Karena dia nggak hanya teks aja, kita bisa menghubungkan sebuah teks kepada sebuah gambar, video maupun media yang lainnya, makanya namanya hypermedia. Nah, oleh karena itu kita punya
punya pendekatan alternatif gitu. Ngapain kita bikin aplikasi web berbasis JavaScript kalau ternyata dari zaman dulu tuh HTML sudah memberikan fitur itu secara gratis gitu ya, tanpa perlu JavaScript gitu. Nah, dari situlah muncul istilah yang namanya hypermedia driven application. Ya ini sebenarnya istilah jargon aja gitu ya, karena sebenarnya dari dulu pun sudah ada gitu. Jadi kalau dari sisi deskripsinya kurang lebih kayak gini lah. Hypermedia driven application built on top of a hypermedia system that respects and utilizes the hypermedia functionality of that underlying system. Jadi kayak ya udah kita pakai HTTP, kita pakai HTML, kita pakai apa yang sudah disediakan oleh si hypermedia system itu sendiri. Nah, jadinya kayak gini, betapa sederhananya gitu ya. Jadi kayak ya udah kita bikin website, bikin HTML-nya, kemudian ketika dibuka oleh user, ya udah dia minta ke backend server, kemudian returnnya berupa HTML sudah jadi, udah browser tinggal menampilkan aja. Sehingga nanti kalau butuh interaktif dan lain sebagainya itu buat tambahan aja, atau biasanya kita sebut itu namanya JavaScript sprinkler gitu ya kalau teman-teman pernah dengar istilahnya. Nah, kembali ke fundamentalnya kurang lebih kayak gini gitu. Nah, tapi ada hal-hal yang memang terbatas dari si hypermedia system itu sendiri. Jadi kayak misalnya kadang kita bertanya, kenapa sih untuk berpindah halaman kita hanya bisa pakai anchor atau tag A aja gitu kan? Atau untuk mengirim data ke server kita harus pakai form. Nah, ini kan dua hal mendasar yang disediakan oleh si hypermedia sebenarnya. Kemudian kenapa hanya event klik dan submit yang bisa men-trigger request-nya? Jadi kalau teman-teman nge-hover sebuah link, teman-teman nggak akan berpindah ke halaman lain kan? Jadi harus diklik dulu, kalau form juga harus di-submit dulu, baru bisa datanya terkirim atau berpindah ke halaman lain. Kemudian kita mungkin mengenal beberapa HTTP verb kayak get, post, put, apalagi delete, options, dan kawan-kawan gitu ya. Tapi hypermedia ini hanya menyediakan get sama post aja gitu. Jadi by default get untuk berpindah halaman, untuk ngambil halaman, kemudian post untuk ngirim data. Nah, jadi dia cuma punya dua hal itu. Dia hanya bisa mendukung dua hal itu. Kemudian yang paling sering kita tanyakan gitu ya, kalau kita biasanya bikin aplikasi pakai JavaScript, pakai React, pakai Vue dan kawan-kawan, kita kan bisa ya ngubah elemennya secara dinamis. Oh, bagian ini aja nih yang berubah, tombolnya aja yang berubah, atau section ini ditambahin apa, itu bisa langsung dinamis di aplikasinya tanpa harus nge-reload halamannya secara penuh gitu ya. Beda dengan si HTTP atau si hypermedia driven ini, dia hanya bisa mengganti. Ya kalau mau ganti yang berubah sebagian kecil aja, ya dia harus ngeganti semua halamannya. Nggak bisa cuma bagian kecilnya doang. Misalnya ada header, ada konten, ada footer. Saya pengen ganti kontennya aja, nggak bisa di HTML kayak gitu. Sorry, di hypermedia nggak bisa. Jadi untuk mengganti sebagian kecil, ya dia mau nggak mau harus nge-replace keseluruhan halamannya untuk bisa mendapatkan UI yang baru. Nah, itulah beberapa batasan yang ada di hypermedia. Nah, makanya ada yang namanya HTMX. Nah, makanya dia seneng banget ketika ada HTMX kayak gini, cocok. Nah, si HTMX itu kurang lebih di balik layar kayak gini. Jadi mungkin agak mirip dengan aplikasi JavaScript, tapi alih-alih dia ngambil JSON ke server, dia ngambil halaman biasa. Jadi returnnya berupa HTML, bukan berupa JSON. Kenapa berupa HTML? Karena dia nggak lagi punya tanggung jawab, si klien nggak ada lagi tanggung jawab untuk nge-render si datanya itu. Sehingga kalau data dari sini, ini misalnya request awal tadi membuka halaman sebuah blog. Di awal dia akan dikembalikan header, kemudian konten dan juga footer. Kemudian kita berpindah halaman, misalnya kita klik artikel kedua. Nah, dia bisa request fetch pakai Ajax atau pakai fetch gitu ya. Kemudian dikembalikannya dalam bentuk HTML, bukan dalam bentuk JSON. Sehingga si HTMX-nya ini nanti dia cuma butuh, oke, kembaliannya HTML kayak gini. Bagian mana yang harus di-replace, bagian mana yang harus digantiin. Oh, bagian kontennya aja ternyata yang berubah. Oke, kalau gitu yang kita replace bagian HTMX-nya aja. Bagian header dan footer-nya nggak usah, biarin aja, nggak usah diganti gitu kan. Nah, sehingga ketika menggunakan HTMX kita bisa mendapatkan interactivity seperti layaknya kita membangun single page application tanpa nulis JavaScript gitu. Itulah ajaibnya HTMX.
Nah, kurang lebih ini yang saya ceritain tadi ya. Kalau misalkan kita bikin aplikasi biasa tanpa JavaScript atau JavaScript based application, misalkan teman-teman ngirim sebuah form change password, dia di save, dia akan reload ulang ya. Itu adalah behavior yang sangat normal ketika kita ngomongin Hyperpedia. Kemudian kalau di JavaScript based application tentu dia nggak akan reload ulang karena dia hanya ngirim data yang dibutuhkan dan dia mendapatkan data berupa JSON. Oh, ini berhasil. Ketika berhasil maka pesan berhasil disimpannya dia akan tampilkan kan gitu dari sisi kliennya. Nah, kalau di pendekatan SDMX ini bedanya adalah ketika dia klik save maka di balik layar dikirimkan data yang baru, responsnya berupa HTML langsung digunakan untuk mereplace bagian itunya, sehingga dia nggak perlu lagi ngerender di klien tapi cukup mereplace DOM-nya aja kan gitu. Sederhananya kurang lebih kayak gitu. Jadi flow-nya kurang lebih kirim request via fetch atau XML sama ketika kita bangun aplikasi berbasis JavaScript. Kemudian dia membandingkan responsnya, mana bagian yang berubah atau bagian mana yang harus digantikan, bagian mana yang harus di-replace. Ketika dia sudah tahu bagian mana aja yang di-replace, barulah dia ganti di DOM, sehingga UI-nya akan berubah tanpa harus ada reload halaman secara penuh. Itu HTMX. Nah, karena ngomong itu gampang, mari kita ngoding aja. Itu kata Om Linus. Jadi ada yang pernah memakai HTMX? Boleh angkat tangan yang pernah memakai atau dengar HTMX? 1 orang, 2 orang, 3, 4, 5, mantap. 5 dari 400 orang pernah menggunakan HTMX. Ada yang pernah pakai React? 100 orang dari 400 orang pernah pakai React. Itulah kenapa HTMX ini bisa dibilang alirannya indie gitu ya. Gak banyak orang yang suka. Oke, saya tuh mau ngerti, tapi ininya di mana? Ini di sini. Nah, jadi saya sudah menyiapkan sebuah project. Project ini berbasis Laravel karena saya PHP developer. Saya dengan bangga mengakui saya PHP developer, teman-teman. Karena semalam saya ngobrol sama Pak Dika, saya bilang saya masih pakai HTML kok Pak. Kenapa masih pakai kata masih gitu? Ya PHP developer aja nggak apa-apa gitu. Siap Bapak. Oke, demonya saya taruh di sini, saya jalin dulu. Wah, ketahuan bookmark saya. Oke, saya udah siapin aplikasi di sini. Sederhananya kurang lebih kayak gini ya. Nah, di sini saya punya sebuah code di HTMX. Nah, misalnya kayak gini. Kurang gede ya, gede dikit. Aman? Aman, oke. Misalnya, nah ini awalnya kita nggak punya ini, kita hapus dulu. Nah, sesederhana kalau teman-teman mau menambahkan HTML di aplikasinya, cukup menambahkan script seperti ini ya. Jadi saya bilang kita nggak mau di JavaScript, tapi kita butuh library JavaScript-nya gitu ya. Tapi kita nggak nulis JavaScript, karena kita nulisnya HTML. Jadi misalnya gini, Anda belum terdaftar seperti ini gitu kan. Kemudian saya punya sebuah routing, namanya di web. Di demo. Nah, routingnya kurang lebih kayak gini. Jadi HTMX ini adalah root utama tadi yang menampilkan halaman utama. Menampilkan halaman ini ya, kayak gini. Nah, kemudian saya punya satu buah root namanya registrasi, yang mana dia akan mengembalikan sebuah HTML
berupa alert selamat Anda telah berhasil terdaftar gitu. Nah misalnya ini saya bagian ini saya hapus dulu. Set. Nah kalau kita pakai pendekatan biasa, pendekatan HTML pada umumnya, maka kita harus bikin sebuah form atau bikin sebuah link untuk bisa mengarah ke route registrasi itu tadi ya. Dengan HTMX kita bisa misalnya mengubah, ketika ini diklik, dia akan membuat sebuah request misalnya ke registrasi. Kemudian ini kita turunin aja biar enak dilihat. Kemudian kita mau hasilnya, responsnya kita gantiin itu di status, karena di atas ini kita punya ID status gitu ya. Jadi yang tadinya Anda belum terdaftar ini akan kita gantikan dengan responsnya. Nah targetnya kita kasih status kayak gini. Udah, sekarang kita coba ya. Ketika dia diklik, maka dia akan menggantikan, bukan menggantikan tapi dia akan menggantikan isinya gitu ya. Nah gimana kalau kita ingin mengganti keseluruhan alertnya yang sebelumnya? Nah kita bisa define itu menggunakan yang namanya hx swap sama dengan outer HTML. Nah kalau by default tadi itu nilainya adalah inner, jadi yang diganti dalamnya aja, outernya nggak diganti. Jadi wadahnya tetap, yang diganti hanya shelternya aja. Nah kalau pakai outer HTML, maka yang diganti adalah keseluruhan elemennya. Oh ada layar di sini ternyata, saya pusing tadi. Oke, nah ketika ini di reload, ketika diklik, nah maka keseluruhan elemen alertnya dia akan di replace. Jadi kita nggak nulis JavaScript ya untuk melakukan itu ya. Kemudian waktunya masih lama nggak? Gini tuh berapa? Oh, siap. Soalnya di belakang gini, 1 menit apa berapa gitu kan? Oke, karena mungkin masih agak lama, saya tunjukkan sebuah proyek yang saya bikin, proyek sederhana gitu. Namanya Dadali. Ada yang tahu Dadali nggak? Iya. Ada yang tahu Dadali itu burung apa? Burung Dadali ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak burung Dadali itu burung apa? Kok beda-beda jawabannya ya? Jadi kemarin saya penasaran, sebenarnya burung Dadali itu burung apa gitu? Ternyata burung Garuda gitu. Saya kira burung elang, ternyata burung Garuda. Padahal sebenarnya burung Garuda mah nggak ada kan ya? Adanya Garuda Pancasila ya. Biasanya di atas itu tapi nggak ada ini. Nah ini adalah sebuah aplikasi sederhana, mungkin mirip dengan Twitter gitu ya, mirip dengan Twitter. Jadi kita bisa ngeposting, halo, kayak gini kan. Perhatikan ketika dia diklik ini, maka dia akan nge-reload halamannya ya, ya kan? Kemudian misalkan ketika kita nge-like, maka halamannya juga akan di-reload. Dia nggak bisa instan langsung nge-replace bagian itunya aja. Ataupun ketika kita berpindah halaman, dia juga akan nge-reload meskipun kelihatannya reloadnya sangat cepat ya, karena ini localhost. Jadi localhost adalah server paling cepat yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi kalau gimana caranya supaya webnya kenceng, deploy aja di localhost. Gitu. Ya kurang lebih ya kayak website biasa gitu ya. Kemudian dia bisa berkomentar di dalamnya dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan HTMX di aplikasi existing ini? Gitu kan? Jawabannya jadinya kayak gini. Sesederhana menambahkan, sorry ini saya tutup dulu. Nah, sesederhana menambahkan si ininya tadi. HTMX, kita tambahkan skripnya, ditaruh di bawah, set, jangan lupa tabnya biar rapi. Di body, kita cukup tambahkan satu atribut magic. Oh siap.
Jadi ini tinggal tambahin aja HXBoost sama dengan true. Jadi nggak perlu tadi HXWeb, HX trigger dan lain sebagainya. Cukup HX true. Dia akan otomatis bikin HTMS-nya jadi untuk semua form dan anchor. Jadi ini kayak Pak Dika tadi yang paling menakjubkan. Nah, ini yang menakjubkannya ini. Jadi sekarang kalau kita klik di sini, dia nggak akan reload lagi. Ya bener kan? Misalnya kita tambahin ini. Kalau lagi Divo. Nah gini ya, bos dia harusnya nggak reload dan langsung muncul di bawahnya. Nah gitu kan. Tanpa JavaScript ya, tanpa JavaScript. Jadi hari ini saya ingin meracuni teman-teman untuk nggak usah nulis JavaScript. Nggak. Even ketika kita punya sebuah form, misalnya kayak saya memperlihatkan di slide-nya kan, ketika kita nyimpan ini maka dia harus reload. Nah dengan HTMS boost tadi, HXBoost, kita bisa langsung klik dan dia save di sini tanpa reload apapun gitu. Itu HTMX teman-teman. Kemudian saya mau kembali ke slide yang tadi, ada sedikit tambahannya. Klik. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Livewire di Laravel, konsepnya mirip dengan pendekatan yang digunakan si HTMX ini. Dan sebelum ada Livewire, dulu ada yang namanya Turbo. Ini bikinannya dari Ruby on Rails. Jadi Ruby on Rails mereka punya stack namanya Flatwire. Kalau di Laravel mereka punya namanya Livewire gitu, sama-sama wire-nya. Nah, teman-teman yang mau saya tekankan di sini adalah tidak ada yang namanya silver bullet detect. Jadi nggak ada satu teknologi yang memang bisa digunakan untuk semuanya. Sehingga hypermedia driven ini memang bisa menjadi pendekatan alternatif ketika kita membangun sebuah web apps. Tapi juga tidak selamanya kita hanya bisa menggunakan hypermedia driven ya. Jadi kalau teman-teman bangun aplikasi web atau bangun website yang kurang lebih kayak gini, sebagian besar UI-nya berupa teks atau gambar, atau sebagian besar fiturnya CRUD, kemudian bloknya bisa dipecah-pecah kayak tadi, setting dan lain sebagainya. Kemudian performanya ingin bagus di first rendernya, karena dia nggak perlu render di client, maka gunakanlah hyperdriven. Karena itu adalah pendekatan yang memang hakiki dari awalnya seperti itu gitu ya. Jadi kayak kita kembali ke fundamental gitu. Nah, tapi tetap kita akan masih butuh yang namanya JavaScript based application ya. Jadi kadang kita butuh bangun aplikasi yang UI-nya itu kompleks, saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kadang misalnya kita klik satu tombol, yang berubah tuh nggak hanya satu section itu aja, tapi juga ada di sana, di sini, banyak banget itu dependensinya ya. Itu masih butuh JavaScript based application. Atau aplikasi kita pengen dipakai secara offline. Nah, kalau butuh offline capability atau bisa dipakai secara offline, itu masih butuh JavaScript teman-teman. Jadi nggak bisa hanya tulis HTML aja. Kemudian yang terakhir, kalau masih butuh UI yang sangat sering berubah, misalnya teman-teman bangun game berbasis web gitu ya, atau kayak Google Maps, atau editor gambar, atau Google Sheets semacamnya gitu, maka teman-teman masih akan butuh JavaScript based application. Ya bisa aja dibangun menggunakan hypermedia driven, tapi tentu menjadi tidak efektif gitu ya. Dan ini adalah hikmah yang saya dapatkan ketika belajar HTMX dan hal-hal lainnya tentu saja ya. Yang pertama dan paling penting, pelajari sejarah dan masalah apa yang coba diselesaikan oleh pembuatnya ketika kita ingin memilih suatu tech stack. Katakanlah, saya mau bangun websitenya pakai React. Sebenarnya kita tahu nggak sih kenapa dulu React itu dibangun, kemudian masalah apa yang ingin diselesaikan dari Facebook, kenapa dia bangun kenapa Facebook dulu bangun React gitu kan, atau kenapa sekarang ada Vue, Mas Evan Yu bikin Vue, kenapa ada Svelte dan lain sebagainya. Itu pelajari dulu alasan-alasan di balik layarnya. Kemudian yang penting juga adalah apa yang kita pelajari belum tentu cocok dengan kondisi organisasi tempat kita bekerja. Jadi teman-teman boleh untuk explore apapun itu, teknologi-teknologi yang hype dan segala macamnya, yang kekinian gitu ya. Itu oke, tapi jangan sampai kita memaksakan supaya hal-hal yang kita pelajari itu bisa kita terapkan di pekerjaan kita, karena kadang itu nggak match. Itu yang kita harus bijak untuk memilih mana yang cocok, mana yang bisa kita pelajari sebagai developer ataupun kita sebagai tim dalam sebuah company gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman ingat selalu ada trade-off. Jadi kalau JavaScript ada trade-off-nya, di hypermedia driven juga pasti ada trade-off-nya gitu ya. Masing-masing akan ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan di JavaScript based application adalah dari sisi
ukuran dari aplikasinya. Kalau teman-teman pernah buka medium.com yang hanya berisi tulisan, blog kayak gitu, itu teman-teman setiap ngeload akan mendownload sekitar 4 mega JavaScript. Yang mana kalau kita pikir-pikir lagi, ya ngapain butuh JavaScript, orang dia cuma nampilin artikel doang gitu kan. Beda cerita kalau kita misalnya ngebuka Google Sheets. Google Sheets katakanlah ada 10 mega JavaScript, ya it's okay lah karena emang itu UI heavy kan gitu. Kemudian ternyata Google Maps yang interactive heavy kayak gitu pun dia cuma punya JavaScript sekitar 4-6 MB gitu. Yang mana itu masih make sense dengan ukuran interaktifnya seperti itu. Maka silahkan pertimbangkan kembali ketika memilih teks tag gitu ya. Semua ada trade-off-nya. Kalau misalnya itu tadi cocok pakai hypermedia, ya mending hypermedia aja, nggak nulis JavaScript bos. Dan ini adalah beberapa bacaan lebih lanjut kalau teman-teman tertarik untuk ekspor terkait HTMX ya. Ada di websitenya htmx.org/isis. Di situ teman-teman juga bisa menemukan meme-meme lucu gitu ya, termasuk tadi yang saya sebutkan soal REST API. Kemudian ada bukunya di hypermedia.systems dan seterusnya. Nah, demo tadi yang Dadali itu bisa teman-teman coba langsung di dadali.rizky.me. Ini kemarin sempat saya deploy, mepet-mepet waktunya gitu ya. Demi teman-teman saya deploy ini malam-malam gitu. Dan source code-nya juga teman-teman bisa akses di GitHub saya, github.com/rizky/dadali. Dadali E-nya 2 ya teman-teman ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Mari terhubung, saya bisa dihubungi lewat sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih buat Mas Rizky atas penyampaian materinya. Jadi sekarang kita udah kenal nih makhluk baru namanya ATMX atau ATM-nya ya. ATM-nya. Saya curiga Kang Rizky dan Kang Dika ini mereka bersepakat buat bikin sekte baru. Sekte anti JS yang punya misi untuk mengurangi populasi developer JS di dunia. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Sekarang tadi teman-teman pasti punya banyak pertanyaan ya. Udah pertama Kang Dika menyampaikan tentang CSS, kemudian HTMX. Mungkin beberapa dari kita ada yang pusing dan bingung. Teman-teman bisa menuangkan kebingungan teman-teman melalui pertanyaan ya. Mangga silakan ditampilkan. Nah ini QR code-nya, Slido. Teman-teman bisa tuliskan pertanyaan teman-teman di sini. Nanti kita akan coba jawab. Nanti kita punya waktu sekitar 30 menit untuk menjawab pertanyaannya. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang sangat banyak, mungkin tidak semua pertanyaan akan kita bacakan. Kalau misalnya nanti pertanyaan yang tidak dibacakan di sini, mungkin nanti teman-teman bisa langsung tanyakan langsung ke Kang Dika atau Kang Rizky. Setelah ini nanti kan ada sesi networking ya, mungkin bisa tanyakan di situ. Oke, kembali kami undang Kang Dika ke atas panggung dan Mas Rizky untuk kita berbincang-bincang dan menjawab pertanyaan teman-teman. Tadi saya lihat sudah banyak kan pertanyaannya. Kira-kira pertanyaannya boleh tentang JS nih? Ada Mas Rizky tenang. Oke. Ini kan berarti pertanyaannya dari teman-teman yang di sini. Dari teman-teman yang di sini. Ini udah ada ditampilin di layar kan. Kita bisa bacain satu persatu. Kang Dika posisinya bisa kena ini di bawah juga ada. Jadi tadi saya lupa ada monitor.
monitor Iya, itu, Mas. saya juga kadang-kadang suka lupa. Oke, bisa di scroll ke paling atas dulu kali ya. Nah, ini teman-teman bisa, kalau yang punya pertanyaan, mumpung masih ada waktu, silakan ditanyakan di sini. Nanti dua orang master ini akan mencoba menjawabnya kan. Nanti kita akan bacain satu persatu. Tapi mungkin pertanyaan yang tidak relevan, mungkin akan kita skip ya. Kalau ada waktu aja. Mungkin, oke. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu nih. Pak Dika, dengan berkembangnya CSS semakin mempermudah penulisan CSS dan mengurangi JS. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bakal justru mempersulit debugging karena hal yang biasa diprogram di JS sekarang diprogram di CSS? Maka programmer harus bolak-balik dari file CSS dan JS untuk debugging. Gimana tuh, Kang? Wah, susah juga pertanyaan. Tapi di situ Pak Dika. Jadi ya Tapi Pak Dika yang Mas bertanya. Tris itu mungkin bisa jawab. Bantuin tambahan dulu berarti. Sebetulnya kan berarti itu jadi mengurangi, ya sebenarnya namanya debugging mah itu kegiatan sehari-hari aja kan ya. Mau di JavaScript mau di CSS kan kita tetap debugging kan. Jadi sebenarnya itu menurunkan load yang tadinya debuggingnya dikerjakan oleh JavaScript aja. Gitu. Jadi ya justru sekarang dengan hal yang biasa dilakukan oleh JavaScript kita bisa lakukan di CSS. Ya itu berarti kan justru jadinya nggak perlu ngedebug JavaScript lagi. Dan menurut saya ngedebug CSS tuh saya nggak bisa bilang lebih mudah juga ya, nanti diomelin lagi. Kalau kan yang satu programming language gitu kan ya, ada cara testing dan debuggingnya sendiri, sedangkan CSS kan scripting gitu. Scripting itu akan jauh lebih mudah dibantu dengan kayak autocomplete gitu kan, atau kemampuan dari si kode editor gitu rasanya. Jadi nggak usah khawatir mengenai debugging karena kita tetap ngedebug gitu. Ya, mungkin bisa ditambahin kan Mas Rizky? Enggak, udah lengkap Cukup aja. ya. Mudah-mudahan. Saya rasa cukup. Oke, thank you untuk namanya Faris ya, Faris yang bertanya. Kemudian selanjutnya ada Abui. Menurut Mas Rizky, apakah HTMX akan menjadi future of web development atau apakah cuma tren semata nih? Karena pendekatannya cenderung ekstrim dan akan susah jika mau kembali. Ya. Oke, terima kasih Mas Abdul, pertanyaan yang sangat berat ya. Ini pertanyaannya sangat filosofis dan fundamental. Gitu. Maka kalau menurut saya apakah akan menjadi future of web development? Justru kita kembali ke masa lampau gitu. Kalau menurut saya ya, karena dengan menggunakan HTML mungkin kita akan dipaksa untuk bagaimana sih membangun sebuah website tanpa harus depend ke JavaScript gitu ya. Bagaimana kita bisa mengirim data tanpa harus depend ke fetch misalnya. Sehingga kayak tadi misalnya button like itu di Backlight sebenarnya dia ada formnya. Cuman oleh si HTML dia di augment gitu ya, atau di kayak kalau misalnya kucing dia dijadiin robot gitu kayak si roket apa? Yang di MCU itu si roket. Jadi kan aslinya seekor binatang gitu ya. Kemudian ditambahkan artificial bla bla bla, dia jadi bisa kayak gitu ya. Menurut saya HTML kurang lebih kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita akan dipaksa kembali atau bukan dipaksa ya, atau itu adalah pendekatan alternatif yang cukup ekstrim sehingga kita bisa membangun aplikasi web seperti halnya ketika paman-paman atau mbah-mbah kita dulu tuh membangun web gitu ya, menggunakan Anchor dan juga Form. Tapi kalau pertanyaannya hanya akan jadi tren semata doang, menurut saya enggak. Karena sejak dari beberapa zaman yang lalu pun Rails sudah ada duluan, Turbo itu udah ada duluan. Kemudian dulu ada yang namanya PJAX, kalau tahu teman-teman pernah tahu. Kemudian sekarang itu berevolusi misalnya menjadi HTML. Jadi akan selalu ada. Yaitu tadi kayak saya bilang, kayak ini aliran indie dari web aja gitu. Jadi akan selalu ada gitu kan. Kemudian kalau pertanyaannya kembali ke arsitektur seperti biasa, nah ini yang sebenarnya perdebatannya panjang ya. Karena kalau teman-teman nanti baca di html.org, di sana dia akan menyebutkan bahwa si pembuat REST itu sendiri, Bapak Roy Fielding yang kalau nggak salah namanya, bahkan dia menyebutkan kalau REST itu harusnya nggak pakai JSON. Kaget nggak teman-teman? Biasa aja ternyata ya. Jadi selama ini kita pemahamannya adalah, oh kita
kita bikin REST API, returnnya harus JSON, reader decline dan seterusnya. Ternyata yang bikin REST sendiri pun dia justru heran, kenapa REST harus pakai JSON gitu. Nah, cuman lebih lengkap dan lebih panjangnya teman-teman bisa baca sendiri di ada linknya di stmx.org gitu ya, kurang lebih gitu. Oke, thank you. Jadi kalau masalah nebak masa depan kita nggak tahu ya? Nggak ada yang tahu mas. Nggak ada yang tahu. Tapi akan ada aja yang menggunakannya ya pasti ya. Kemungkinan sih tetap ada sih. Mengenai apakah tren akan dipakai sama masyarakatmu, ya itu nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Setidaknya di coding pakai gitu. Kalau dipakai kemungkinan bisa dipakai juga yang lainnya. Bisa. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Suryo Wikrama. Konsekuensi dari penggunaan HTMX pada kapasitas server lebih berat atau ringan? Setahu saya tergantung bagaimana teman-teman nanti mengembalikan return datanya tadi. Kalau biasanya kita misalnya JSON API kita kembaliin data sesuai yang kita request aja gitu kan misalnya. Misalnya postingan A, ya udah kita kembalikan postingan A aja. Kemudian ketika kita ngomongnya pakai HTMX bisa jadi yang dikembalikan adalah satu halaman penuh HTML-nya. Itu opsi pertama dan paling mudah. Tapi kita punya opsi untuk ya udah ketika dia request-nya dari HTMX hanya untuk replace bagian ininya aja. Kita punya opsi untuk mengembalikan bagian itunya aja. Jadi tergantung bagaimana kita mengembalikan responsnya sih. Mau dikembalikan full satu halaman HTML dari atas ke bawah atau mengembalikan bagian yang mau di-replace aja. Kayak tadi misalnya alert itu saya mengembalikan hanya bagian yang di-replace aja. Sehingga dari sisi server dampaknya mungkin akan lebih kecil gitu ya dibandingkan ketika kita nge-replace keseluruhan halaman gitu. Di HTMX memungkinkan keduanya, by default mungkin dia akan mengembalikan keseluruhan halamannya, tapi tergantung dari backend-nya nanti mengembalikan seperti apa, kurang lebih gitu. Oke, semoga menjawab. Kang Dika mungkin, HTMX ya? Mungkin mau komentar juga? Aman. Aman, udah aman. Oke, sekarang selanjutnya ke pertanyaan dari Uta nih. Ini untuk para speaker berarti dua-duanya. Izin bertanya kepada para speakers, apakah dengan keberadaan AI ini kan? Apakah eksistensi front-end developer akan terancam? Dari Kang Dika dulu. Harusnya tanyainnya ke ruang sebelah kali ya. Tapi ini pertanyaan klasik yang pasti ada, yang pasti sering banget ditanyain sama teman-teman ya. Apakah dengan keberadaan AI, eksistensi front-end developer akan terancam? Jawabannya ya jelas. Ketika front-end developernya nggak pakai AI, kita akan kalah dengan developer lain yang memanfaatkan AI. Jadi ya kalau misalnya pertanyaannya akan terancam, iya ketika kita diam aja nggak mempelajari teknologi AI yang sekarang lagi ramai gitu. Makanya AI itu jangan dijauhi, jangan ditakutin, jangan dijadikan ancaman, tapi seperti kata Kapten Tsubasa ya, bola adalah teman kan ya. Jadi AI adalah teman gitu. Mas Rizky. Agak berat kalau ngomongin eksistensi mas. Filosofis sekali ya? Iya, soalnya dalam banget. Kalau saya sendiri merasa bahwa sama kayak Pak Dika gitu, bukan satu hal ya itu harus ditakuti atau akan mengancam kita. Karena kalau mau ngomongin ancam mengancam, sebenarnya kita semua terancam gitu. Maksudnya begini, maksudnya kita hidup sebagai manusia gitu kan. Ya pada akhirnya akan banyak ancaman-ancaman yang ada di kehidupan kita gitu kan. Entah itu ancaman dari sisi pekerjaan kita sebagai front-end developer ataupun dari sisi yang lainnya. Sehingga pada akhirnya kalau ancamannya hanya berupa ya kita percaya aja mah rezeki udah ada yang ngatur gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya bukan manusia versus AI atau front-end developer versus AI. Jadi front-end developer yang menggunakan AI dengan yang tidak menggunakan AI lebih tepatnya mungkin. Betul, mungkin gitu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi kayaknya ini sama nih kayak yang sebelumnya ya. Oh, beda lagi. Langsung dari Ihsan Satriadi. Menurut Kak Rizky, apa teknologi backend yang paling cocok untuk disandingkan dengan HTMX? Oke. Apa Pak? Tunggu ini menunggu jawabannya. Teman-teman juga mungkin udah pada tahu kira-kira Pak Dika sama saya mau jawab apa gitu ya. Tapi menurut saya gini, ketika kita ngomongin HTMX, dia itu sifatnya
agnostik gitu ya. Jadi dia nggak peduli backendnya mau pakai apa, mau pakai PHP, kamu mau pakai Ruby, kamu mau pakai Node.js sekalipun, ataupun bahasa-bahasa yang lain, nggak ada masalah gitu. Karena pada akhirnya dia hanya peduli yang penting returnnya berupa HTML gitu kan. Asalkan dia nge-return HTML, ya HTMX akan fine-fine aja gitu. Sehingga kita mungkin perlu mulai berpikir bahwa ya udah HTMX bisa disandingkan dengan apa aja. Terserah misalnya teman-teman udah ada existing aplikasi pakai PHP, ya udah tinggal tambahin HTMX. Atau teman-teman udah bikin aplikasi pakai Ruby on Rails, ya udah tinggal tambahin HTMX atau Hotwire misalnya. Jadi justru menurut saya itulah keindahan dari HTMX karena dia bisa bersanding dengan siapa saja. Gitu ya Mas Iksan. Paling. Yang paling. Berarti nggak boleh Diplomatis, nggak boleh diplomatis. harus dipilih berarti satu ya. Yang paling cocok, nah palingnya ini nanti kembali ke teman-teman itu tadi ya. Paling cocok kalau ya, saya kasih jawaban. Misalnya palingnya kan kembali ke teman-teman. Kalau paling cocoknya bagi saya ya mungkin PHP untuk saat ini kan. Sebut aja kan disebut. Oh, iya nggak apa-apa ya. Mohon maaf buat yang SJW non PHP. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mana pertanyaan selanjutnya? Oke, ini anonim. Konsekuensi penggunaan HTMX pada kapasitas server lebih berat atau ringan? Kayaknya yang tadi itu Mas. Yang tadi ya? Terus gimana dong? Ini aja yang Mas Alvin. Yang Mas Alvin, oke. Apakah dengan penggunaan CSS yang kompleks akan membebani konsumsi RAM di browser? Mungkin ke Kang Tiga dulu. Kalau di atas kertas sih jelas iya ya, segala sesuatu yang semakin kompleks gitu, kan kompleks itu bisa kita punya banyak elemen, kita banyak transisi, banyak animasi, ya itu jelas pasti processing powernya butuh lebih gitu ya. Cuman menurut saya teman-teman kalau misalkan ngelihat sesuatu yang baru ditawarkan oleh teknologi dasar, khususnya CSS tadi gitu, jangan dulu lihat bakalan berat apa enggaknya. Lihat betapa menyenangkannya gitu menggunakan sebuah teknologi yang baru tadi. Jadi kan sebagai peluang untuk eksperimen gitu ya. Kalau teman-teman punya website pribadi, website portfolio, itu sandbox teman-teman, playgroundnya teman-teman gitu. Jadi tumpahin semua yang lagi dipelajari, yang lagi ramai gitu ke situ. Gitu. Nikmatin prosesnya. Jadi jangan lupa aduh berat nanti gimana kalau saya bikin buat klien gitu. Nah, kita balik lagi apakah project atau produk yang kita buat itu skalanya diakses ribuan user kah, banyak user kah gitu. Kalau misalkan masih untuk project have fun, usernya dikit, buat tugas kuliah, nggak usah ke situ dulu, nikmatin dulu aja gitu bahwa banyak hal yang bisa dilakukan sama teknologi yang baru ini gitu. Ya. Semoga menjawab. Mas Rizky mau menambahkan? Secara teori mungkin ini ya. Ini asumsi saya aja sih. Ketika CSS-nya lebih kompleks, yang sebelumnya misalnya itu harus di-handle menggunakan JavaScript misalnya animasinya, otomatis ketika dia berpindah yang tadinya dari JavaScript ke CSS, asumsi saya itu akan lebih menghemat resource karena itu udah di-handle dari sisi browser engine-nya, bukan di level JavaScript engine-nya gitu ya. Tapi itu baru asumsi ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman ada yang mencoba membuktikan atau benchmark itu, saya dikabari ya. Saya pengen tahu juga sebenarnya. Oke, thank you. Semoga menjawab ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Aditya Fakri. Kalau saya lihat beberapa requirement Locker front-end itu diperlukan seperti Tailwind, Bootstrap, dan lainnya. Apakah CSS vanilla tanpa framework ataupun library masih diperlukan dalam pengembangan web? Karena saya sendiri lebih nyaman dan lebih seru membuat CSS dari nol karena banyak custom. Ini ke Kang dulu. Gimana nih Kang? Kalau CSS-nya vanilla aja. Sebetulnya dengan kita menguasai vanilla CSS gitu kan ya, atau CSS yang tanpa framework itu kan justru nanti semakin memudahkan kita kalau mau memodifikasi framework atau library kan. Kalau misalkan kita dikasih, sekarang gini teman-teman nggak tahu CSS secara mendalam, terus misalnya kita menggunakan template gitu, kita menggunakan template yang dibikin pakai Bootstrap lah tahu.
Begitu kita nggak cocok dengan template-nya, yang kita lakukan kan cari template lain kan, cari lagi gitu. Kalau kita pakai Tailwind, kita pakai komponen yang ada di dalam Tailwind, ternyata nggak cocok dengan use case kita, ya kita cari komponen lain. Tapi ketika kita punya kemampuan dasar dari CSS, kita bisa bongkar dan modifikasi sendiri gitu. Nah kalau misalkan kalian masuk ke sebuah perusahaan yang lockernya minta bisa Tailwind, bisa Bootstrap dan lain sebagainya, ya itu memang spesifikasi yang harus dikuasai ya. Nggak bisa gitu kalian masuk ke perusahaan, saya nggak mau ini kita ganti semua. Ya nggak bisa juga gitu. Ikutin aja, misalkan perusahaannya pakai Tailwind ya ikutin pakai Tailwind. Tapi begitu ada modifikasi, teman-teman punya senjata lebih gitu. Jadi kalau misalkan mekanik gitu, kalian mekanik, kalian bisa ngakalin ini gimana caranya, nggak perlu beli parts baru gitu kan. Kalau motor tuh mekaniknya ini harus diganti mas, padahal bisa diakalin. Nah kalian tuh ngakalin gitu. Begitu bisa CSS, oh ini kayaknya bisa deh dibongkar komponen Tailwind, dibongkar komponen Bootstrap, sesuaikan dengan kebutuhan. Itu mungkin Aditya. Oke, thank you. Dari Mas Rizky, ada tambahan? Saya rasa cukup. jadi kalau menurut saya juga mungkin sedikit menambahkan dari Andika. Jadi buat teman-teman, jangan menjadikan teknologi atau bahasa programmer itu sebagai agama. Kalau menurut saya sih. Jadi kapanpun itu diperlukan ya pelajari aja. Misalnya lockernya butuhnya apa, ya pelajari aja kalau bisa. Tapi kalau seperti katakan Andika tadi, kalau kita menguasai basicnya, itu gampang buat belajar. Jadi jangan menjadikannya sebagai agama kali ya. Selanjutnya, yang mana nih? Dari Rinaldi ya. Mas Rizky, saya ingin bertanya mengapa website Laravel barusan langsung menjadi SPA ketika memakai atribut HX boots sama dengan true. Bahkan tiap kelasnya tidak ada tambahan atribut yang lainnya. Kok bisa sih? Ya itulah keindahan HTMX. Jadi sebenarnya memang dia sudah menyediakan API itu, sehingga semua elemen yang berada di dalam elemen yang punya atribut HX boost true, maka dia secara otomatis akan di-enhance oleh si HTMX-nya. Ketika dia adalah anchor, maka dia akan ditambahkan HX di balik layar gitu ya. Kemudian kalau dia form, maka dia akan ibaratnya kayak ditambahin HX post-nya kayak gitu, tergantung dari formnya. Itu memang udah API dari HTMX dan sudah otomatis. Kurang lebih gitu sih Mas Rinaldi. Oke, semoga menjawab ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Waktu habis. Satu kali lagi ya. Oke, satu kali lagi terakhir. Kan izin nanya bagaimana cara overcome CSS challenge terkait responsive. Sebab kadang kalau mengerjakan page responsive, acuannya menggunakan viewport width, tapi ternyata pada suatu size width viewportnya yang sudah ditangani, namun height size-nya berbeda. Teknis sekali nih kan. Desainnya langsung hancur. Nah ini kayaknya ke Kang Dika cocoknya kan. Kemana kan? Susah juga ya. Kalau kasusnya nggak kelihatan, ngebayanginnya agak susah. Cuman saya ngelihat di sini Timothy ini nggak cuman menangani lebar layar, tapi tinggi layar juga gitu ya. Nah sekarang ya berarti ya harus mainin ya. Pertama kan kalau responsif itu kita bisa bikin satuannya jangan pakai satuan yang fix kan. Satuannya cari satuan-satuan yang memang relatif atau responsif. Bisa pakai persen. Terus ini udah bisa pakai viewport height, bisa pakai viewport width kan. Nah kita juga punya vmin, Vmax gitu ya. Jadi cari satuan-satuan yang bisa memang mengakomodir itu. Terus juga coba tadi salah satu teknologi yang namanya container query tadi. Jadi nggak cuman main di viewport, tapi mainnya di lebar kontainernya. Ya ulik lagi si container query nggak cuman media query. Mungkin itu. Ya mati. Oke, thank you. Karena pertanyaannya sangat banyak, tapi berhubung waktunya ya kan. Hanya kita batasi 30 menit saja. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya tidak dibacakan, kami mohon maaf. Nah teman-teman bisa nanti bertanya langsung aja nih ke kedua speaker ini. Bisa nanti di sesi networking. Atau sebenarnya kalau pengen lebih enak lagi, nanti bisa bertanya
Kalau beliau bersedia menjawab, tapi bisa langsung ke akun sosmednya masing-masing. Tadi Kang Rizky juga sudah menyampaikan sosmednya apa. Nanti bisa di follow tuh Instagram dan apa tadi Kang? Di LinkedIn ada. Di LinkedIn aja. Kalau Kang Dika tentu saja ada di Discord-nya ya Kang, Discord atau di Instagram dan channel WPU yang lainnya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sebentar ada. Jadi nanti setelah ini kita akan break sejenak ya teman-teman. Nanti untuk masuk ke sesi selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua speaker ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa teman-teman implementasikan dalam dunia dan pekerjaan kalian. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaiannya dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.